Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Ya, Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih untuk pengalaman rohani yang disampaikan oleh Pak Sinaga. Biar itu memotivasi kita semua ya Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi semua orang, terutama dengan kasih yang dari Kristus, yaitu pengorbanannya di kayu salib, menebus dan mengampuni dosa semua orang. Siapa saja yang percaya pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, atau yang kita diskusikan, kita bicarakan kepada orang lain, jikalau ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita membuka mulut kita untuk menyaksikan kasih Kristus yang luar biasa itu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang hadir di sini maupun yang mengikuti live streaming di luar, di mana saja, biar kiranya kita bersama-sama mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dan memberikan kepada kita lagi berkat rohani dari kebenaran firman-Nya, untuk menguatkan kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan ya di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, dan terutama kalau kita melihat di medsos misalnya ya, karena tidak bisa lepas lagi hidup kita dari media sosial ini kan, bisa itu menjadi sepertinya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Dan kita lihat begitu banyak orang yang membanggakan diri tanpa dasar yang benar ya. Nah, misalnya kalau ada orang ya yang posting di Facebook atau di Instagram setiap hari makanan dan minuman gitu ya, makanan yang enak-enak tapi diposting saja. Kita hanya melihat saja di setiap hari itu terus yang diposting ya, di statusnya di medsos, di Facebook ataupun di Instagram begitu ya. Kalau ada yang seperti itu, menurut Bapak Ibu Saudara, termasuk orang itu orang tergolong orang sombong atau bukan? Kalau misalnya dia dagang kuliner bagaimana? Memang itu dagangannya gitu kan? Lalu kita bilang apa? Oh, ternyata nggak sombong, bagus itu gitu ya. Jadi perlu kita menilai segala sesuatu dengan sangat berhati-hati. Amin. Itu maksudnya, pesannya. Karena begitu banyak informasi yang memborbardir semua pikiran orang saat ini, maka informasi dari firman Tuhanlah yang paling utama yang menjernihkan hati dan pikiran kita, bukan dari manusia. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, soal membanggakan ini saya teringat dulu ada satu cerita tentang 3 orang anak kecil, Pak. 3 orang anak kecil, anak-anak dari pendeta begitu ya dalam cerita itu. Jadi mereka saling membanggakan ayah mereka yang adalah pendeta, jago berkhotbah gitu ya. Anak yang satu mengatakan, bapak saya hebat dong, karena bapak saya bisa berkhotbah tanpa membaca Alkitab. Wah, luar biasa. Terus anak yang satu bilang, bapak saya lebih hebat lagi, bapak saya bisa berkhotbah tanpa ayat Alkitab. Anak yang ketiga nggak mau kalah. Nah, bapak saya lebih hebat, bapak saya bisa berkhotbah tanpa otak katanya. Tanpa otak ya, bisa begitu ya, membanggakan sesuatu yang tidak benar gitu ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita lihat sekarang ini banyak orang yang membanggakan diri tapi tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya. Paulus berkata, siapa yang berbangga hendaklah berbangga di dalam Kristus. Amin. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi kebenaran Tuhan, bagaimana sebenarnya bisa kita tahu kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya sangat bersyukur tadi dalam kesaksian Pak Sinaga, ternyata begitu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat dianggap sulit, dianggap keras, dan bahkan pendeta pun tidak menanyakan itu, gitu ya Pak, di sana, gitu, di tempat mereka. Tapi ketika ditanyakan ke Bapak, bagaimana? Bapak tadi bisa menjawab dari kesaksian Bapak, apa dosa yang terbesar saat ini di dunia ini? Orang pikir dosa yang terbesar itu adalah membunuh, begitu ya, berzina, ya itu juga dosa besar juga, ya kan? Nah, tapi yang ditanya dosa yang terbesar apa? Untung Pak Sinaga bisa menangkap maksud pertanyaan itu. Maksudnya adalah yang tidak bisa diampuni kan? Gitu kan? Pak Sinaga bilang, oh satu dosa yang terbesar saat ini, yaitu ketika orang tidak mau menerima kebenaran, yaitu Yesus mati disalibkan mengampuni semua dosa, dan itulah yang membawa dia ke dalam maut, dan dia akan mati binasa kekal. Itulah dosa yang terbesar. Dosa yang lain semuanya kalau percaya bisa diampuni kan? Karena Yesus mati mengampuni semua dosa. Luar biasa, Pak. Nah, sekarang kita juga bertanya, bagaimana kita tahu sebetulnya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Ini pertanyaan yang jarang ditanyakan oleh orang Kristen. Ah, sudahlah, lihat nanti aja itu. Ya kan? Lihat nantilah. Bagaimana nanti? Tergantung iman seseorang. Ya tergantung perbuatan seseorang. Ya nanti kemurahan Tuhan lah. Tidak bisa itu kita bicarakan sekarang. Begitu ya? Jawaban-jawaban banyak orang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi orang yang mengaku beriman pada Kristus. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan? Penting gak itu? Penting. Kalau saya sudah meninggalkan dunia ini, itu terlewat saja, tidak terjawab pertanyaan itu, betapa malangnya nasib orang yang seperti itu. Sementara Alkitab menyediakan jawaban yang sangat jelas untuk itu sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak mau menjadi orang yang bingung dalam mengikut Kristus. Amin. Tapi kita adalah orang yang bersukacita senantiasa mengikut Kristus. Bukan orang yang bingung karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang mana jawabannya ada di dalam Alkitab. Bagaimana bisa kita tahu? Bagaimana saudara tahu bahwa saya sudah diselamatkan yang berkhotbah di mimbar ini? Dan bagaimana saya tahu Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, pemberitaan ini sudah diselamatkan? Dan bahkan bagaimana kita tahu orang lain sudah diselamatkan? Bisa nggak kita tahu? Kebanyakan orang mengatakan apa? Ya mana bisa kita tahu? Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu akan kita temukan di dalam pemberitaan ini sebabnya apa? Kesalahan yang terjadi di dalam pemahaman banyak orang sehingga mereka tidak tahu apakah diri mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan atau belum. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita mengakui bahwa hampir semua orang yang beragama di dunia ini mempercayai bahwa tanda orang yang beriman adalah apabila bisa dilihat dari apa? Dari perbuatan-perbuatannya kan? Itu semua orang beragama di dunia mempercayai seperti itu. Dari perbuatannya lah katanya kita bisa lihat orang itu benarkah sudah di dalam kebenaran atau belum. Wah, siapa ya orang yang seperti itu ya kan? Ya kan? Karena semua orang bisa melakukan kesalahan yang besar juga kan? Bahkan Daud, dia juga melakukan kesalahan yang besar. Jadi bagaimana bisa kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan yang besar, melakukan dosa yang besar sudah ada di dalam Yesus? Sudah ada di dalam kebenaran. Gitu ya.
Apalagi kita kalau membaca kitab Korintus, di mana begitu banyak persoalan dan dosa di sana, ya. Tapi di awal surat Korintus itu Paulus mengatakan kepada jemaat Allah orang-orang kudus. Wah, luar biasa. Bagaimana menilainya kalau begitu? Kalau bukan dari perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi fokus kita. Apa, Bapak Ibu Saudara? Kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi fokus kita untuk membuktikan keselamatan kita. Bukan dari perbuatan-perbuatan kita sendiri. Karena perbuatan-perbuatan kita sendiri bisa juga meleset, kan? Tapi firman Tuhan bisa meleset enggak? Tidak bisa. Firman Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Ya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan kebanyakan orang berpikir bahwa tanda-tanda orang yang beriman adalah dilihat dari hal-hal misalnya yang secara perasaan atau secara emosional sangat menarik gitu, ya. Contohnya ketika ada orang yang atau satu kelompok yang melakukan acara peribadahan, mereka misalnya semua bisa berbahasa roh. Dan mereka akan menganggap itu adalah sebuah tanda keselamatan. Benarkah? Ya. Saudara, mari kita lihat contoh dulu dari dalam Alkitab, ya. Kita lihat dari dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang kita baca sampai ayatnya yang ke-46. Ya. Mari Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-46. Ya. Ya, dari 44. Ya, 44. 3, 2, 1. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah siapa? Roh Kudus kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaan yang disampaikan Petrus. Ayat 45, dan semua orang percaya dari mana? Dari golongan bersunat. Perhatikan di situ. Kita adalah golongan dari orang yang tidak bersunat. Perhatikan di Alkitab itu, Saudara, ya. Dari golongan yang bersunat. Siapa golongan yang bersunat? Israel. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat apa? Bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya. Lalu ya, kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Siapa orang-orang ini, saudara-saudara tadi? Mereka adalah golongan dari yang bersunat dan dari bangsa lain yang mengikuti kepercayaan atau agama Yahudi. Ya. Nah, apa yang terjadi tadi, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan dan semua orang yang percaya. Sebelumnya yang di atas dulu. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46, sebab mereka mendengar apa? Orang-orang itu setelah turun Roh Kudus ke atas mereka, mereka mendengar apa? Orang-orang itu berkata-kata di dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi Roh Kudus turun, kemudian mereka langsung membuktikan apa? Dari perbuatan mereka, yaitu mereka bisa berbahasa roh. Oke. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul 19. Maju kita ke Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke 6 dan ayatnya yang ke-7. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-6
sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, siapa ini saudara mereka yang dimaksud di sini? Kalau kita mundur sedikit, lihat dari ayat 1 pasal 19, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia apa? Belum." Wah. Ketika mereka percaya, mereka belum menerima Roh Kudus. Kalau saudara dan saya bagaimana? Ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Beda nggak? Beda. Maka itu siapa orang ini? Kenapa ada perbedaan seperti itu? Siapa mereka? Lihat, saudara. Ya, dikatakan tadi apa? Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. 3, lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan apa?" "Dengan baptisan Yohanes." Siapa orang yang dibaptis oleh Yohanes? Iya, orang-orang Israel, orang-orang bersunat kan? Itu saudara, mereka itulah yang menerima Roh Kudus turun ke atas mereka, lalu mereka langsung berbahasa roh, gitu ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa orang-orang di Kisah Para Rasul 10 dan 19 itu adalah orang-orang beriman, mereka sudah diselamatkan. Tandanya apa tadi, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus turun ke atas mereka dan terbukti mereka bisa berbahasa roh. Cocok buat saudara ini? Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika turun Roh Kudus langsung berbahasa roh, gitu ya. Ketika saudara percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, lalu berbahasa apa saudara? Tidak berbahasa apa-apa, berbahasa biasa aja kan? Bahasa sehari-hari, ya. Nanti akan kita lihat kenapa bisa terjadi seperti itu, ya. Yang mana kebenaran Allah yang saat ini diteguhkan kepada kita, anggota gereja tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga di hari Pentakosta, bila kita membaca di sana dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, dan mereka langsung semuanya berbahasa asing atau berbahasa roh, ya. Jadi betul, ya. Ini kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan harus benar-benar memahami dan mengatakan seperti yang dikatakan Alkitab, setiap kebenaran itu, ya. Apa, saudara, yang dikatakan di sini? Alkitab mengatakan betul sekali bahwa bisa dibuktikan ada tanda-tanda bagi orang atau sekelompok orang yang percaya yang menerima Roh Kudus. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka langsung berbahasa roh. Tapi siapa orang-orang yang berbahasa roh ini tadi? Saudara-saudara, ya. Siapa mereka? Kalau kita lihat tadi di Kisah Para Rasul 10 ayat 19, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama, orang-orang Yahudi, orang-orang bersunat, orang-orang beragama Yahudi yang berbahasa roh. Ya, ketika mereka menerima Roh Kudus, dan kita akan bandingkan kalau begitu dengan sekarang ini, kita anggota tubuh Kristus. Ketika kita menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Ya. Kita buka lebih dulu di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan 22. Di sini kita akan melihat bahwa orang-orang percaya saat ini, ya, sesudah Yesus mati disalibkan, sesudah Allah memulai gereja tubuh Kristus, bahwa orang-orang percaya ketika mereka percaya langsung, ya, tidak dikatakan Roh Kudus turun ke atas kita, tetapi ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus langsung. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21, ya. Kita baca,
2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia, Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi kita sudah diurapi, bukan? Ya, 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi, saudara, di sini kita lihat dikatakan bahwa ketika kita di Efesus 1 ayat 13 lagi dikatakan, ketika kamu percaya kepada Injil keselamatanmu, apa yang terjadi? Ya, Roh Kudusnya dimeteraikan di dalam hati kita, saudara-saudara. Ya, jadi apakah tanda orang percaya sebagai dalam tubuh Kristus? Ketika kita percaya, apakah kita berbahasa roh? Saudara-saudara, ya, apakah ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus kita langsung bisa berbahasa roh seperti orang Yahudi tadi? Tidak. Seperti orang Israel? Tidak. Kenapa? Kan kita bertanya, kenapa? Apa bedanya? Nah, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Ya, tadi kita baca 2 Korintus, kita pindah ke 1 Korintus 14. Dari ayat 13. Pertanyaannya apa tadi, Bapak Ibu Saudara? Apakah sama? Atau kenapa kita, anggota gereja tubuh Kristus saat ini, ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kenapa kita tidak langsung berbahasa roh seperti orang-orang Yahudi tadi? Ya, apa programnya berbeda? Ya. Ya. Kita lihat di ayat 13. Ya. Ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi siapa yang ingin berbahasa roh, sepasang dengan itu harus ada interpreternya, penafsirnya. Ya, kalau nggak ada bagaimana? 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat berapa tadi? Ayat 14. 14. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-19. Langsung saja ke ayat 22. Ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Ya, karunia roh bahasa roh itu adalah apa? Tanda orang tidak beriman. Bukan untuk orang yang beriman. Jelas? Iya. Kapan? Sekarang, di dalam program Tuhan yang sedang menjalankan gereja tubuh Kristus, yaitu program surga. Kalau untuk program di bumi untuk orang Israel, yaitu bahasa roh itu adalah tanda kalau mereka itu memiliki Roh Kudus. Ya, di sinilah banyak kekeliruan banyak gereja sekarang ini, sehingga mereka tidak bisa membedakan yang mana sekarang yang sedang Tuhan kerjakan, yang mana yang di di kamuflase oleh siapa? Oleh penguasa di udara. Di kamuflase seolah-olah itu adalah berasal dari Tuhan. Lihat tadi ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh. Apa sama Alkitab yang dikatakan Alkitab saya dengan Alkitab saudara? Sama enggak? Coba dilihat sendiri, nanti jangan dilihat itu berbeda tuh Alkitabnya Pak Pendeta. Sama atau tidak? Udah, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Apa? Bahasa
Roh adalah tanda untuk karunia orang yang tidak beriman. Oh, ini bagaimana ini di gereja-gereja ini ceritanya ini? Apa yang salah dengan mereka? Kok bisa sampai tembus gitu kan? Sampai sekarang ini orang masih menganggap bahwa bahasa roh itu adalah tanda orang yang sudah dikuasai atau yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ayat 23 dikatakan apa? Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu Gila. wah, ya mang gitu ya. Seram amat. Gitu ya. Bukan saya yang mengatakan itu, Bapak Ibu ya. Bukan saya yang mengatakan seperti itu, tapi firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, mereka malah mengatakan apa? Kamu orang Korintus ini dikatakan bahwa kamu adalah tidak waras. Jadi sekarang dalam program pembangunan gereja tubuh Kristus, yaitu program surgawi, saudara-saudara, berbahasa roh itu dianggap waras atau tidak waras? Nah, bukan saya yang mengatakan itu, Alkitab. Ya. Tapi kalau orang yang membela ajaran yang salah, pasti yang mendengar khotbah saya ini, itu Pak Semamora itu yang tidak waras itu. Tapi saya kan menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan kan. Itu yang dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, kepada mereka dikaruniakan tanda-tanda ajaib sebagai bukti bahwa mereka adalah orang yang percaya. Sedangkan kepada kita, anggota gereja tubuh Kristus saat ini, bangsa-bangsa lain itu, yang dikaruniakan Tuhan adalah apa? Hikmat, bijaksana. Di mana itu dikatakan? 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Ya. Cepat kita lihat 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Ya. Oke. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Kita baca, orang-orang Yahudi menghendaki apa? Menghendaki tanda. Kemudian sedangkan orang-orang Yunani, maksudnya di luar daripada Yahudi, mewakili bangsa lain, mencari apa? Mencari hikmat. Jadi apa yang kita cari, saudara-saudara, dalam bertuhan ini? Dalam mengiring Tuhan ini, apa yang harus kita kejar? Pengertian. Itu. Kenapa? Karena hanya orang yang mengerti yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang tidak mengerti tidak akan mungkin bisa tahu isi hati Tuhan. Di mana-mana pun orang yang mengertilah yang membawa damai sejahtera Tuhan. Amin. Yang tidak mengerti pasti membawa yang bukan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Dan itulah berkat terbesar buat kita saat ini, saudara. Ya. Mengejar tanda-tanda seperti itu bisa tertipu karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Kan itu yang dikatakan. Tapi orang yang berhikmat tidak mungkin dia bisa tertipu. Kenapa? Karena roh Tuhan pasti membimbingnya. Karena hikmat itu berasal dari Roh Kudus. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apakah bahasa roh itu sebetulnya roh menurut Alkitab? Seperti apa bahasa roh? Kisah Para Rasul 2, kita lihat lagi Kisah Para Rasul 2, yaitu kalau bicara Kisah Para Rasul 2, apa peristiwa apa ya di sini yang Bapak Ibu Saudara ingat? Hari Pentakosta, bukan? Ya. Kisah Para Rasul 2, kita akan lihat di sini seperti apa bahasa roh menurut Alkitab. Amin. Ya, dari ayat 4 kita baca. Sudah? Kisah Para Rasul 2 dari ayatnya yang ke-4. Maka
Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, dari semua bangsa berdiam, berkumpul di mana? Di Yerusalem. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai bangsa dan juga orang-orang yang beragama Yahudi dari bangsa lain merayakan hari raya Pentakosta. Ya. Lanjut. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang. Nah, tadi tercengang-cengang juga. Jadi rupanya kalau ada yang berbahasa roh, pasti ada orang yang apa? Terheran-heran gitu. Apa itu? Kok bisa begitu ya? Oh, apa? Itu kenapa itu? Begitu ya. Itu ada satu power, kekuatan yang besar dari Roh Kudus yang membuat tanda keheranan. Ya. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya mereka bingung. Mereka bingung karena apa? Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Siapa mereka sendiri? Ya dari orang-orang yang datang dari berbagai negara tadi. Ya. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea, orang Israel? Kok bisa gitu ya? Bisa tahu? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Siapa kita? Kita ayat 9, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya, dan berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Waduh, luar biasa. Ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Coba Bapak Ibu Saudara kita lihat tadi. Berapa banyak bangsa yang berkumpul saat pada hari Pentakosta di Yerusalem itu? Banyak sekali. Di ayat 5 dikatakan dari semua bangsa. Siapa mereka? Dari semua bangsa, orang-orang Yahudi atau penganut agama Yahudi. Di ayat 8 tadi dikatakan bagaimana kita mendengar. Siapa mendengar? 12 murid Yesus mendengar secara tiba-tiba langsung mampu murid-murid itu berbicara dalam ragam bahasa yang dipakai di berbagai negara yang berbeda-beda waktu itu. Sedangkan 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan lainnya itu sama sekali tidak pernah mereka belajar bahasa Partia, bahasa Media, Elam, Mesopotamia yang Iran sekarang, Judea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab dan sebagainya. Mereka nggak pernah belajar bahasa orang-orang itu, tapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka langsung bisa berbahasa-bahasa dari berbagai bahasa negara yang lain, walaupun mereka nggak pernah kursus, nggak pernah belajar sekolah bahasa. Ajaib kan Bapak Ibu Saudara? Ajaib, luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Iya, itulah yang terjadi di Yerusalem pada saat itu di hari Pentakosta kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul saat itu. Sedikitnya berapa bahasa? 15 bahasa tiba-tiba langsung dikuasai oleh murid-murid Yesus setelah menerima Roh Kudus turun ke atas mereka pada saat hari Pentakosta itu. Jadi kalau Roh Kudus mengajar orang percaya berbahasa roh, maka mereka sangat luar biasa secara tiba-tiba. Mereka akan dengan mudah sekali dan lancar berbahasa-bahasa dari berbagai negara. Bahasa Inggris misalnya, ya kan? Kalau Roh Kudus turun ya, membuat orang percaya mampu. Bahasa Jerman, bahasa apa lagi? Belanda, Italia, Ibrani, Yunani, Rusia, Jepang, Korea, Prancis, Cina. Meskipun nggak pernah belajar atau kursus bahasa asing sebelumnya, tapi kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka bisa tiba-tiba tahu semua bahasa itu. Nggak pernah sekolah, walaupun nggak pernah sekolah.
Mau Bapak Ibu? Luar biasa ya. Itulah fakta yang terjadi waktu itu. Sekarang orang kalau ingin tahu ragam bahasa, apa yang dilakukan? Sekolah yang tekun. Amin. Jangan berharap yang tidak dikerjakan oleh Tuhan lagi saat ini. Seperti itu. Ya, tekun belajar, tekun sekolah, ya bisa mempelajari berbagai ragam bahasa di dunia ini. Tapi tidak lagi terjadi seperti itu, karena itu adalah program Allah yang dulu, yang in the time past. In the time present, saat ini, ketika Tuhan sedang menjalankan program gereja tubuh Kristus, semuanya bisa mendapat pengertian yang benar karena belajar. Amin. Dan itulah yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Belajar memperhadapkan dirimu berkenan pada Allah. Tidak ada orang Kristen yang malas belajar bisa berkenan kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan. Tidak akan pernah bisa mengerti. Mereka akan digerakkan oleh perasaan-perasaan yang mereka anggap itu berasal dari Tuhan, tapi belum tentu berasal dari Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bandingkan dengan orang-orang yang mempraktikkan bahasa roh di gereja-gereja saat ini. Apa mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang dapat dimengerti ketika mereka berbahasa roh? Bisa kita mengerti nggak mereka ketika berbahasa roh? Nggak bisa kita mengerti. Mereka selama berjam-jam mengatakan sandal lama, sandal lama, sandal lama, sambrambase, sandal lama, sandal baru. Kalau sandal lama, sandal baru, tahu lah itu alas kaki kan? Iya, itu dibuat-buat aja oleh mereka. Ya kan, diulang-ulang seperti itu. Dan menganggap bahwa itu sudah lebih rohani daripada yang tidak bisa berbahasa roh. Sayang sekali. Ya kan? Itu adalah kamuflase yang dibuat oleh roh-roh penguasa di udara karena tidak ada pengertian dari situ. Itu kekacauan sebetulnya yang sebenarnya ya. Nah sekarang pertanyaan, jadi kenapa mereka tidak bisa berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Alkitab saat ini? Kenapa orang-orang itu tidak bisa berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu bahasa yang dimengerti oleh manusia? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 8. Mari. Dikatakan di situ apa? 1 Korintus 13 ayat 8. Ya. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Ya. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan juga akan lenyap. Bahasa roh akan berhenti. Siapa yang mengatakan ini? Paulus, rasul bangsa lain yang dipilih oleh Tuhan menjadi rasul untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, untuk membangun gereja tubuh Kristus. Dia katakan bahasa roh akan berhenti. Berhenti, kapan berhenti? Bahasa roh ketika firman Tuhan sudah selesai dituliskan di abad pertama dulu. Udah 2000 tahun itu lamanya berhenti. Tapi masih ke bawah-bawah juga sekarang, makanya nggak sesuai dengan Alkitab, ya kan? Dipaksakan, makanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Sudah 2000 tahun itu lamanya berhenti, saudara-saudara. Ketika Kejadian sampai Wahyu sudah selesai ditulis firman Tuhan, yaitu Alkitab yang di tangan saudara, maka semuanya itu bahasa roh itu sudah berhenti, digantikan dengan hikmat dari sorga. Amin. Iya. 66 kitab Kejadian sampai Wahyu, bukan 67, 68, 69. Ada kan kitab orang beragama Kristen lebih dari 66 kan? Ada, betul ya. Tapi yang kita percayai adalah hanya 66 kitab ya firman Tuhan. Jadi kesimpulan yang pertama yang kita ambil ialah saudara-saudara bahwa berbahasa roh saat ini bukanlah tanda dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan pula tanda orang Kristen yang lebih rohani, tidak. Apalagi tanda orang sudah selamat, tidak.
Sama sekali bahasa roh bukanlah tanda seorang sudah diselamatkan saat ini. Tidak, saudara. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan misalnya, dia katakan, tapi saya merasakan gitu. Saya dulu pernah dikasih tahu seperti itu. Ada teman sepelayanan, dia bilang, tapi saya merasakan, Pak. Ya. Dasarnya apa? Saya merasakan. Ya, bukan ada tertulis di dalam firman Tuhan, tapi saya merasakan, gitu ya. Dasarnya adalah merasa. Mari kita lihat dulu dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16 ya. Mari Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke 16 kita baca sampai ayatnya yang ke 19. Oke, kita baca dari ayatnya yang ke 2 Petrus 1 ya. 3:21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya itu. Petrus mengatakan ini kepada orang-orang Israel. 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini biasa disebut itu ya Pak Dales ya, transfigurasi. Transfigurasi daripada Kristus ya, di atas bukit yang datang dengan cahaya kemuliaan. 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan. Lihat ya, penglihatan itu saudara, dikatakan dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti yang memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Sekali lagi ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh apa? Oleh firman yang disampaikan oleh para nabi yang tertulis. Jadi penglihatan bahkan itu pun saudara, ya kan? Dikatakan di sini. Petrus mengatakan, kami makin diteguhkan oleh yang tertulis. Lihat saudara, pengalaman-pengalaman itu bukanlah patokan untuk menilai selalu benar atau tidaknya sesuatu. Tapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, itulah kebenaran yang tidak bisa dirubah. Amin? Tidak bisa dirubah. Ya, kalau kata-kata orang, pengalaman orang, ada pendeta kan yang selalu mengatakan saya pergi ke surga hari Jumat atau hari Sabtu, kemudian pulang hari Minggu untuk berkhotbah karena mendengarkan firman Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus dari surga. Berani saudara berbohong seperti itu, ya. Karena firman Tuhan itu hanya ini, tidak ada lagi yang lain. Amin. Tidak ada yang lain, hanya ini 66 kitab. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begini dan begitu dan begini dan begini seperti ini, saudara harus menanyakan kepadanya apa? Di mana itu tertulis? Kalau tidak ada, pasti itu sesat. Ya kan? Dan itulah yang diikuti oleh banyak orang saat ini, sehingga mereka tidak terlalu suka lagi belajar Alkitab. Mereka lebih suka mendengarkan kesaksian-kesaksian. Di sana ada orang pergi ke neraka. Saudara pernah nonton itu enggak? Banyak di YouTube saudara-saudara. Yang menonton itu berjuta-juta orang. Kesaksian seseorang yang mengatakan saya pergi ke neraka. Nggak tahu ke neraka mana dia. Kalau ke neraka yang diciptakan Tuhan pasti kosong dia. Lalu dia bilang, setelah itu dari neraka, setelah saya lihat di sana jiwa-jiwa yang menderita, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai pengamatanmu, kembalilah kau ke surga, dibawa lagi dia ke surga. Kayak kita ke puncak gitu hari tanggal 24 sampai 27 gitu kan, kita jalan-jalan, lihat-lihat keindahan gitu ya kan. Aduh. Tapi saudara lihat tuh di YouTube, berjuta orang yang menonton itu, menyukainya.
Apa artinya? Begitu banyaknya orang yang sesat saat ini dan dijauhkan oleh iblis dari mana? Dari Alkitab. Siapa yang tahu itu? Siapa saksinya? Nggak ada. Itu kan kau sendiri yang bilang begitu. Cobalah dulu tunjuk di dalam Alkitab. Apakah ada pengalamanmu itu di sini? Nggak ada kan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang dikatakan oleh Petrus tadi, bahwa ya, bayangkan saudara, Petrus, Yohanes adalah saksi mata melihat Yesus langsung berubah dalam cahaya kemuliaannya di bukit. Tetapi setelah mendengar suara Tuhan Allah Bapa, di ayat 17 tadi dikatakan, inilah anak yang maha mulia, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Petrus katakan di ayat 19, dengan demikian hati kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Firman yang tertulis. Tetap itu adalah patokannya. Ya, saudara-saudara, artinya memori daripada manusia itu, saudara, bisa juga pudar kan? Bisa. Hasil pengalaman seseorang itu juga bisa merosot. Ada masanya, semua ada waktunya. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Dahulu dan sampai selama-lamanya. Inilah bukti keselamatan kita yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Amin. Itulah pentingnya orang mengerti apa yang dikatakan Alkitab, sehingga tidak bisa digoyahkan imannya. Kalau pengalaman bisa goyah, saudara-saudara. Ya, dikatakan di dalam sebuah buku yang saya baca, Dr. James Dobson, seorang pakar bimbingan keluarga di Amerika Serikat, saudara-saudara. Ketika dia masih mahasiswa di kampusnya, dia banyak sekali mengumpulkan medali dari olahraga tenis bersama dengan timnya. Tetapi dikatakan ketika kampusnya itu direnovasi, saudara-saudara, orang-orang mendapati semua piala-piala yang dikumpulkan, yang diraih oleh James Dobson itu ada di tumpukan sampah berantakan. Ada saatnya orang menghargai prestasinya, ada juga saatnya orang membuangnya. Ya, itulah pengalaman manusia. Tapi firman Tuhan tidak akan mungkin bisa berubah. Amin. Di sini kita bisa melihat keselamatan kita terjaga dan tidak akan bisa berubah sampai selama-lamanya. Pengalaman dan praktek-praktek mukjizat kesembuhan yang dulu didengung-dengungkan oleh banyak pendeta dari mimbar, saudara-saudara. Sembuh, 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 dikumpulkan di Senayan, dikumpulkan di mana-mana. Sembuh, semua orang berdatangan. Sembuh, bersaksi sembuh. Sekarang di zaman corona ini, mana mereka? Dipermalukan oleh Tuhan karena mereka sudah mengkamuflase banyak orang. Ya. Di mana mereka, Bapak Ibu Saudara? Diam 1000 bahasa kan? Takut. Karena memang bukan itu yang dikerjakan oleh Tuhan saat ini. Yang dikerjakan oleh Tuhan saat ini adalah memberikan hikmat yang tersembunyi, yang dibukakan melalui jemaat kudusnya tentang kasih karunia Allah. Yesus Kristus mati mengampuni semua dosa, dan siapa yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Itulah yang dikerjakan oleh Allah saat ini di tengah-tengah dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, itu yang dikerjakan oleh Allah saat ini. Jangan dikerjakan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Iya kan? Ada satu cerita, Bapak Ibu Saudara. Diceritakan suatu ketika Tuhan mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke bukit. Ya, tadi kan berbicara tentang bukit ya. Diajak oleh Yesus gitu ya. Kemudian Yesus mengatakan sesudah sampai mereka di bukit, saudara-saudara, sebelum sampai ke bukit, Yesus mengatakan supaya mereka membawa batu dari bawah. Tapi Petrus berpikir, mau ngapain bawa batu? Kan di bukit kan banyak batu. Tapi Yesus bilang bawa batu ke atas, ya kan? Nah, Yakobus kemudian Yohanes bawa batu yang gede, gitu ya kan? Capek mereka bawanya sampai ke atas, gitu ya. Petrus cuma bawa segede gundu aja batunya. Kemudian Yesus katakan letakkan semua batunya. Kemudian Yesus apa? Berdoa. Jadilah batu ini menjadi roti.
Mereka udah lapar kan sampai di bukit kan. Silakan masing-masing memakan rotinya. Jangan meminta punya orang lain. Ya Petrus, ya kan, cuma bawa segini, ya itu aja yang dimakan, kayak perjamuan gitu. Ya, yang lainnya itu makan dengan kenyang. Lalu suatu kali waktu berikut lagi, saudara, Yesus mengajak mereka ke bukit, tapi Yesus tidak suruh bawa batu. Nah, Petrus berpikir, lihat aja nanti nggak bakalan saya bagi kau Yohanes, Yakobus nggak bakalan saya bagi kau, lihat aja nanti, ya kan? Kau minta nggak bakalan saya kasih. Dibawa batu yang besar sampai ke puncak. Yesus tidak berdoa karena Yesus tidak suruh itu kan? Nah itu Petrus pikir, kenapa batu ini tetap batu, kok nggak jadi roti? Kan Tuhan tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, itu yang harus kau lakukan. Amin. Iya. Jangan lakukan yang tidak Tuhan suruh. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan kalau kita tidak mengerti firman-Nya? Tidak mungkin. Ya, saudara. Tapi kita kalau mengerti firman-Nya, pasti kita tahu apa kehendak Tuhan. Pasti kita tahu. Karena Roh Kudus akan membimbing kita. Poinnya Bapak Ibu Saudara, hal yang meyakinkan saudara di dunia ini untuk membuktikan keselamatan saudara dan saya, tidak ada yang lain yang paling meyakinkan kita kecuali adalah apa? Alkitab. Maka cintailah Alkitab saudara. Bacalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tekunlah membaca, mempelajarinya. Merupakan satu-satunya fakta yang paling akurat untuk membuktikan keselamatan kita, karena kebenaran Alkitab tidak akan berubah apapun yang terjadi dan tidak akan lekang dimakan zaman atau oleh situasi apapun. Firman Tuhan akan tetap, kebenarannya akan tetap kokoh berdiri sampai selama-lamanya. Maka Bapak Ibu Saudara, amin. Maka di Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17 dikatakan, Yohanes 17 ayatnya yang ke-17 ya, dikatakan di situ bahwa Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Amin. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4. Mari kita baca lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan bahwa, ya, 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Perhatikan tuh, orang-orang yang tidak percaya, ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Lagi kita lihat di dalam Yohanes pasal 8. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-43. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-43. Ya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, kata Yesus, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Perhatikan itu, ya. Lihat, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, nggak mengerti perkataan Yesus? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku, kata Yesus. Ayat 14, apa sebabnya? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, di dalam iblis, di dalam setan tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab apa? Sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yesus mengatakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Paulus tadi mengatakan apa? Orang-orang yang tidak percaya, mata mereka dibutakan oleh apa? Oleh ilah zaman ini. Yesus mengatakan apa? Iblislah bapa dari para pendusta, itulah bapamu, kata Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya, saudara-saudara, apa yang terjadi hari demi hari? Apa yang terjadi kepada orang yang tidak percaya? Enggak ada kejujuran dan kebenaran di situ. Tidak ada. Dustalah yang ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap abad yang ada di dunia ini. Karena mereka mengikuti bapa pendusta, yaitu iblis. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita lihat di negara kita ini, nggak lama lagi pejabat korupsi, nggak lama lagi ditangkap. Ya, tidak usah heran. Memang begitu. Nggak mungkin ada kebenaran di situ. Tidak mungkin. Ya. Hanya di dalam diri orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibenarkan, orang-orang kudus, anggota gereja tubuh Kristus, di sanalah ada kebenaran ditempatkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Itu yang dikatakan Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya. Bapa dari orang-orang yang tidak percaya. Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak percaya matanya dibutakan oleh ilah, oleh roh-roh kegelapan zaman ini. Karena itu saudara dan saya harus berpegang teguh pada firman kebenaran supaya bisa juga menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Jangan heran kelakuan kalau terjadi seperti yang tidak diharapkan oleh kita. Ya kan Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya saksikan tadi. Ya kan? Harusnya kalau mengaku sudah hamba Tuhan, haruslah dengan mudah menerima kehidupan yang damai. Amin. Tapi tidak selalu begitu. Tapi kita bisa mengetahui, oh, kalau begitu, ya, ini terjadi karena apa? Jelas itu terjadi oleh karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kemana saudara akan melangkah untuk memperoleh bimbingan, arahan, untuk memperoleh damai sejahtera dan sukacita, kebaikan dan pertolongan Tuhan, dikala saudara dan saya menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Kemana kita pergi? Kita harus lari kepada firman Tuhan. Kita ambil contoh lagi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita belajar dari kegagalan daripada orang Israel di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Ya. Roma 10 ayat 1 sampai 3, kita akan melihat bagaimana orang Israel yang adalah bangsa pilihan tapi gagal menerima keselamatan itu. Karena apa, saudara? Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku ialah supaya mereka diselamatkan. Sudah selamat mereka? Belum. Untuk apa didoakan kalau memang sudah diselamatkan? Lagi pula orang diselamatkan bukan karena doa, kan? Ya. Tapi karena percaya. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk iblis.
Tidak. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Di dalam hati mereka itu adalah untuk Allah, ya kan? Tetapi apa? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tadi sudah saya katakan. Apa yang harus dikejar saat ini, Bapak Ibu Saudara? Berkat terbesar dari Tuhan. Apa yang harus kita kejar saat ini? Bukan tanda-tanda, bukan, tapi apa? Pengertian, iya, hikmat. Ini orang Israel, mereka sangat giat untuk Allah, tetapi sayang sekali tanpa pengertian yang benar. Wah, itu saudara. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekali di sini dikatakan bahwa apa yang mengakibatkan oleh orang Israel tidak menerima keselamatan? Perbuatan baikkah masalahnya? Bukan. Mereka adalah orang yang tekun berbuat baik, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada hukum-hukum Allah. Ya. Tetapi masalahnya saat ini kapan? Saat ini apa? Saat ini di zaman kasih karunia ini, Allah bukan pertama-tama memperhitungkan perbuatan baik manusia itu, tidak. Tapi pengertiannya tentang Kristus, tentang keselamatan itu sendiri, yaitu salib Kristus, di mana Yesus telah mati menghapuskan segala dosa manusia. Itu dulu dimulai dari situ. Ya, betapapun salehnya, Yesaya mengatakan seperti kain kotor. Ya. Tetapi betapapun jahatnya, seperti Rasul Paulus, Saulus sebelumnya namanya pembunuh, dia katakan apa? Justru di dalam diriku pertama kali Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya bahwa aku diselamatkan oleh karena kemurahan hatinya. Amin. Itu yang sekarang kebenaran yang dikerjakan oleh Allah, saudara-saudara, yaitu dengan pengertian yang benar. Nah, coba kita lihat lagi Roma 9 ayat 30 sampai 32. Roma 9 ayat 30 sampai 32. Ya, tinggal mundur sedikit saja dari pasal 10 tadi, ya. Oke, ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena, bukan kebenaran karena perbuatan. Iya, kebenaran karena iman. 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Kenapa? Ayat 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Itu yang terjadi sekarang ini. Ditipu oleh penguasa kerajaan angkasa, agama-agama di dunia, karena mereka selalu mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka. Israel pun ketipu di situ. Siapa yang menipu? Diri mereka sendiri. Ya, tidak sampai pada kebenaran itu karena mereka mengajarnya dengan perbuatan, ya, tetapi bukan dengan iman. Imanlah yang diperhitungkan oleh Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa iman? Karena Roma 10 ayat 17 berkata, apa dikatakan ayat 17? Karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi satu-satunya, saudara-saudara, yang menimbulkan iman yang benar saat ini adalah yaitu dari firman Allah. Nggak mungkin mereka bisa benaran beriman kalau tidak ada pemberitaan Injil kepada mereka. Amin. Tidak mungkin. Mereka akan tetap terus mengatakan apa? Perbuatanlah yang menjadi syarat bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Akan begitu terus orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah ini. Ya, saudara. Nah, saudara, banyak orang mengatakan bahwa kalau kita melangkah maju dalam iman, maka kita akan melakukan ini, melakukan itu, dan saya akan memutuskan sesuatu saya kerjakan dan Tuhan Allah akan menolong saya. Bukan begitu, saudara, prosedurnya. Kita mengerti firman Allah,
baru kita melakukannya dan Allah turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya. Jadi saudara, saya mengajak kita lagi melihat bagaimana saudara dan saya bisa menjalani hidup kita ini supaya tidak goyah, tapi kita tetap stabil, dan bagaimana terjadi hal yang dapat mengendalikan hidup kita berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Maka tentunya kita harus banyak menggunakan waktu kita mempelajari firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya. Ibrani 11 ayat 3. Mari kita lihat saudara, Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena sudah Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayatnya yang ketiga. Sudah? Karena iman kita mengerti bahwa alam kita mengerti. Amin. Bukan karena perbuatan kita mengerti. Pertama-tama kita mengerti karena apa? percaya. Karena percaya. Kalau udah nggak ada saling percaya, udah susah itu, ya kan? Benar nggak, saudara? Coba misalnya di dalam keluarga-keluarga, kalau misalnya antara orang tua dengan anak atau suami istri mengatakan, pokoknya saya percaya, tidak percaya kamu, udah selesai itu. Udah nggak usah lanjutkan lagi, yang udah diam aja lah, ya kan, lebih baik diam aja. Kalau sudah ada yang mengatakan apa? Pokoknya saya tidak percaya, ya namanya juga tidak percaya, mau apa lagi? Makanya kita mengatakan di sini, karena iman kita mengerti. Amin. Iya. Jadi dimulai dari iman, baru kita bisa mengerti. Percaya, saling percaya. Amin. Itu yang paling penting. Saling percaya. Ada trust, ada saling percaya. Kita percaya Tuhan karena Dia telah mempercayakan anaknya yang tunggal menjadi korban penebusan segala dosa kita yang sempurna. Ya, saudara, sungguh menarik karena iman kita mengerti. Dengan kata lain, tanpa iman kita tidak akan bisa mengerti apapun. Ya, dan firman Allah adalah petunjuk awal untuk kita sampai pada pengertian yang benar. Jadi tadi kalau kesaksian dari Bapak kita tadi, Pak Sinaga, kalau Bapak ingin lebih banyak lagi melayani, dan kita semua juga kalau kita ingin lebih banyak melayani Tuhan, melayani orang lain, ingin banyak memberitakan firman Tuhan, maka satu hal yang harus dan tidak boleh kita tawar adalah kita harus banyak mengerti firman Tuhan. Amin. Karena dari situlah iman kita, iman pertumbuhan kita muncul dan bertumbuh menjadi kuat dan dewasa. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 8 dan 10. 8 sampai 10 maksud saya. Ya. Kita baca. Tetapi sekarang, ya ini bicara sekarang ya. Apa? Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ketika kita percaya Injil, kita tahu bahwa ya, minta tolong yang biasa aja. Ya. Oke. Oke. Itu aja, Pak. Ini. Ya.
Oke. Kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita percaya dan diselamatkan, yang kita tahu adalah bahwa semua dosa kita telah Tuhan ampuni. Amin saudara. Dan itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Karena itu adalah kebenaran yang tertulis di dalam firman Allah. Tetapi apa yang kita baca tadi saudara-saudara, kita juga berjuang untuk melawan apa? Keinginan daging. Ya. Karena itu kalau kita baca di kitab Roma pasal 7 dikatakan di sana bahwa sekarang orang percaya itu memiliki berapa tabiat? Ada tabiat lama yang kita bawa dari Adam yang berdosa. Tapi sekarang kita sudah hidup di dalam hidup yang baru. Ketika kita memilih, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Kita mengikuti keinginan yang lama atau keinginan yang baru. Siapa yang bisa berhasil mengikuti keinginan yang baru dan mengalahkan keinginan manusia lama? Adalah orang yang bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Allah. Amin. Itu sebabnya kita belajar terus Bapak Ibu Saudara. Orang-orang percaya yang bertumbuh terus dalam pengetahuan yang benar, pasti dia bisa memilih mengikuti kehendak Roh. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Amin. Itu semua tergantung kepada latihan kita semua. Ya, kalau kita terus berlatih memberikan diri kita untuk memahami firman Tuhan, maka dikatakan tadi kita akan terus-menerus diperbaharui. Manusia baru itu akan diperbaharui menjadi manusia yang kuat dan mengikuti kehendak Tuhan dan seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan kita tidak lagi terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dengan kelicikan yang menyesatkan. Kita menjadi apa? Stabil. Ya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, orang percaya, anak Tuhan, orang kudus, jangan heran. Bisa terombang-ambing juga, nggak jelas. Iya kan? Kadang kuat, kadang apa? Kadang lemah. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita stabil. Tuhan mau kita konsisten. Amin? Ya, itu nasihat dari Ibu Sida Butar kepada yang muda-muda, sering sekali dikatakan, ya kita harus semangat terus ya beribadah ya, begitu ya dikatakannya. Iya, maksudnya untuk memenuhi kebenaran firman ini, karena memang itulah yang pas buat kita. Amin. Pas, bisa kita lakukan itu, pasti bisa. Ya, karena itu kita belajar terus untuk memahami kebenaran firman Tuhan, supaya terus diisi pengertian itu, dan kita menjadi orang yang stabil di dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu Saudara, jadi dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Ya, Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu, amin, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Percaya di dalam hatimu, itu adalah bukti yang terbesar, yang terkuat, yang tidak bisa dihapuskan. Kenapa? Karena di dalam hatimu Roh Kudus telah dimeteraikan sebagai jaminan untuk selama-lamanya. Saudara, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, memberikan kekuatan baru bagi kita, ya. Dan tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena dikatakan tadi bahwa orang-orang percaya, Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya, karena memang benar-benar Allah ingin menyelamatkan kita, sehingga hanya dengan percaya Tuhan menerima kita untuk menjadi anak-anaknya, pewaris surga untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau Allah menginginkan kita
benar-benar untuk diselamatkan, tidak mungkin Tuhan mengatakan kamu selamat dengan iman ditambah dengan perbuatan. Tidak mungkin. Saya ulang sekali lagi, kalau Tuhan ingin kita benar-benar diselamatkan masuk surga, tidak mungkin Tuhan mengatakan kamu masuk surga dengan iman ditambah dengan perbuatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu pasti kita gagal dalam perbuatan. Ya. Itu sebabnya dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, hadiah dari Tuhan, karena Dia ingin benar-benar menyelamatkan kita. Dan Dia tidak akan menunda itu, Pak Sinaga. Ya, Tuhan tidak akan menunda itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ditunda. Karena kita sudah percaya kepada Yesus yang sudah mati menghapuskan semua dosa kita, maka Tuhan menghargai iman itu kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Dia menerima kita untuk selama-lamanya. Dia tidak mengatakan, tapi kamu harus berbuat baik sebagai syarat untuk diselamatkan. Tidak, karena Tuhan sudah tahu bahwa kita pasti gagal di situ. Iya kan? Luar biasa, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Karena itulah, maka sekarang saudara tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena kita bisa menjalani hidup kita ini dengan penuh damai sejahtera, sebab Tuhan telah memberikan kita sukacita damai sejahtera yang penuh di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang kami melihat fokus kami adalah kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada fenomena-fenomena yang terlihat di depan mata yang belum tentu hal-hal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi apabila kami melihat kebenaran firman Tuhan yang tiada berubah, maka disitulah bukti yang terkuat kami bisa lihat, yang tidak akan berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kokoh, kuat, dan benar-benar mengikat hati kami untuk percaya dan yakin sepenuhnya bahwa kebenaran Tuhanlah yang menjadi patokan bagi kami untuk menilai keselamatan kami dan juga segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, karena Engkau membukakan rahasia firman-Mu untuk menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak